wartawan. Kalau ini polisi dari Pesanggerahan, ini polisi dari Serang Kota. Hai Pak, yang nonton banyak Pak, 11K Pak. Hai Pak. Ini biar jelas. Tuh, dari Serang, kepolisian dari Serang. Ini teman-teman wartawan. Itu kepolisian dari Pesanggerahan. Teman-teman wartawan. Hai Pak. Kita viral sama-sama Pak. Raya Pak. Gimana? Oke, jadi terima kasih teman-teman wartawan. Cukup bingung, tapi ya mungkin ya lelah. Apalagi? Ya nggak mau banyak komentar sih, kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi nih kita, telepon saya dan kalian yang sudah datang tahu masalahnya apa. Kita udah sempat bicara juga kan di sosial medianya. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi atau kurang komunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi apapun saya yang selalu saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasehati Niki dalam hal apapun. Saya hanya mengatakan hari ini saya sangat prihatin dengan apa yang Niki terima, perlakuan yang Niki terima hari ini. Saya hanya berpikir ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi karena ini bukan masalah besar. Kita semua seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau nggak salah kan tentang ya menurut saya tidak pantas lah dilaporkan ini. Tapi kan sudah komunikasi ya, sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan kooperatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Ya, tapi kaget gak ketika lu malam di Kaget karena katanya jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, membantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah nggak berani bangunin, emang nggak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lita. Terus Lita ke bawah, Lita malah dimarahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lita nggak bisa handle, Lita bangunin saya gitu. Saya pikir ketinggalan pesawat, karena hari ini kan waktu ke Semarang nih, ya kan, pesawat jam 8, itu udah kayak kebakaran set, jenggot kan, wah telat nih gitu, ternyata enggak sih PTHP, bilang madam, di bawah banyak polisi katanya gitu kan. Udah kan ada CCTV kan, nah kita ngeliat CCTV, lihat juga dia tuh, banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus turun kan, kalau diem aja kan juga nggak enak gitu. Turun baik-baik nanya gitu, pas buka pintu itu udah kamera semua handphone udah pada ngerekam gitu kan. Saya kan makin bingung gitu, ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan atau penangkapan gitu paksa, kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan sudah gitu kan, tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali gitu, 12 kali dalam 1 bulan. Ini kan dilaporin tanggal 16 Mei, dilaporin tanggal 16 Mei, ini cepet nih. Siapa? Sama Dito Mahendra, paling tahu lah ya kan, sama Dito Mahendra dilaporin tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil ya kan, udah didiamin. Pokoknya 16 Mei terus datang panggilan itu pertama tanggal 25 atau 28 panggilan pertama. Udah nih karena nggak bisa ya kan, karena lagi latihan tinju harus fokus segala macam dan itu kan jauh di sana. Habis itu saya nggak bisa datang, besok bukan nunggu 2 hari ya, besok datang lagi surat panggilan. Besok datang lagi surat panggilan. Surat panggilannya gimana? Dia datangnya maksa ya? Tuh, maksa kayak preman gitu. Jadi semua tuh alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi nanti takutnya dibilang, ini kita mau bacok doang. Enggak, gue berantem aja berani kan, boxing aja tuh menang. Nah, terus habis itu gara-gara di sini udah nggak digubris, dia pergi ke Pak Rete yang tadi nganterin surat panggilan juga. Pak Rete juga diganggu gitu. Pak Rete dikirimin Pak RT dikirimin surat panggilan juga ke sana, surat panggilannya jadi ke sana, jadi makin gak nyambung gitu. Pak RT-nya juga dapat surat panggilan untuk saya itu 3 kali. Gitu kan, makanya gue bingung kenapa jadi ke Pak RT gitu kan, makin gak nyambung. Terus terakhir datang lagi surat panggilan, nggak tahu nih cara
si suruh datang tanggal 13 Juni. Lah ini kan tanggal 16 Juni, cuma beda 3 hari doang. Masih kucuk-kucuk jam 3 pagi datang surat penangkapan. Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Gitu. Jadi apa? Tapi sekarang nggak wajar aja nggak datangin panggilan. Ya karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah, panggilannya polisi lah yang nganter langsung dari Serang tiap hari sampai cari rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal itu, tapi dia pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadyarsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, masalah itu di gosip apa gitu, tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau, ya udah. Terus habis itu rumah saya dicoret, habis itu salon kita berdua kita tutup kena coret. Itu confirm ya, karena yang melakukan sudah mengaku di dalam Ya. Terus Dea sama teman saya di hall dibuntuti, habis dibuntuti motor dari belakang, mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada kenapa Pak? Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 ini, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Ini alamat gitu-gitu di Blur ya. Ya. Nih. Tadi Pak Hotel ini laporan yang undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan atau apa gitu Pak yang dari masalah penyakit batal. Saya nggak tahu karena laporannya ITE. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu membantu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, nggak tahu ya saya ampun atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya, tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah, kenapa kepolisian Banten bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Ya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi bisa besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau di apa ya diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon, jadi janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau gitu loh disuruh begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami atau rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali. Nah, kita ini kan kabarnya udah masuk ke proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyampe Belum sama sekali. kita klarifikasi mungkin. Belum sama sekali karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya. Kok dia bisa bikin laporan di Banten, di Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Dito Mahendranya, Kapolda Banten ya. Saya kan nggak tahu. Tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran kotor saya jadinya ke sana. Ini kasus apa sih? Nggak tahu katanya. Terus dia pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macam gitu. Ya Kita melakukan itu semua. nggak tahu Karena kan belum dimintain keterangan, nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya, ya kan? Kita boleh dong, masa jam 3 datang 12 orang loh, ditangkap ya, malah mau ditangkap dia bilang saya udah dapat surat penangkapan secara paksa, ada videonya. Kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait tudingan lu yang masuk ke pekarangan polisi. Kan ada videonya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Kalian masuk kemana? Saya tanya. Ini di mana? Masuk kemana? Lah videonya di mana? Dia kan lagi nggak mau listrik tuh. Naik ke atas. Sampai naik ke situ, ini kan sampai didobrak. Ada Jadi didobrak. pengerusakan juga kamarnya. Ini juga dirusak. Nih. Oh jendelanya itu. Ini dirusak tuh.
Ada pemaksaan masuk ke dalam gitu. Ada videonya. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak polisinya, Pak jangan begitu, di rumah saya ini tiap minggu ada CCTV, nggak percaya. Itu CCTV, di depan 2 CCTV. Jadi terkait bantahan itu nggak benar ya? Ya kan Bapak itu aja saya Enggak, simpelnya gini, kalian ada di mana ini sekarang? Kalian yang di video ini ada di mana? Di rumah pada Berarti di mana? ya betul. Ditanya apa? itu tadi ada bantahan dari Polisi ada wah banyak yang kerekam ngomongnya kasar, banyak. Ya udahlah, ginilah pokoknya intinya kita akan kooperatif apapun permasalahannya. Ini kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum, kan kalian sudah tahu dia di penjara aja udah 2 kali ya. Sekali, yang pertama bukan itu main-mainnya. Itu main-main. Oke, ya, yang aku temenin bukan? Iya, yang di jasa main-main. Ya, nah maksudnya apapun yang kita lakukan itu dia pasti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres Serang dengan kita ke depannya. Ya pokoknya aku tadi pagi tuh udah dibilang baik-baik, Pak, kalau bertamu datanglah jam 8, jam 9, nanti dibukakan pintu, boleh duduk di atas, nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyala tetap nggak bisa, ini surat penangkapannya harus segera, ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba pengeluarnya udah begini-begini, ngapain Bu, mau ngapain, kayaknya mau ngeluarin borgol kayaknya. Oh coba kan saya bilang, kan coba aja berani sentuh saya bilang gitu. Ini dia gini-gini aja, udah saya bilang, udah Bapak tunggu di sini, karena ini jam 3 saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Bapak sengaja ya datangnya jam segini biar saya nggak bisa nelpon orang, ya kan? Ya lo menelpon kalian maksudnya. Iya logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih. Karena Saya tadi pada datang. kamu yang bangun ya? Iya. Saya datang jam 3 pagi apa nggak sih? Kenapa ya? iya. Aja lah, ya. Kenapa? Udah dipertanyakan kenapa? Alasannya saya dapat surat penangkapan harus ditangkap secara paksa. Itu aja diputar itu lagi. Terus saya tanya kan, Pak memang nggak bisa datang jam 8 baik-baik gitu kan? Saya juga bakal buka pintu, udah dibuka pintu, buka semuanya. Gitu. Dah. Teman-teman terima kasih banyak ya dari aku khususnya. Terima kasih kamu yang siaga. Jadi berarti setelah ini mau datengin Ada, gua mau syuting, gua kalau udah ke Semarang ini. tapi ada rencana nggak datang ke sana Mas? Ntar dulu aja deh. Atau ketemu sama Dito langsung? Oh, gua pokoknya ketemu sama Dito. Banyak banget. Boleh sampaikan salam ke Dito ya. Sampaikan salam sama Dito Mahendra, pacarnya Nindya Yunda ya? Kalau nggak, Nindya Yundanya mau boxing di HS3? Boleh. Terbuka ya? Kalau iya, tantangan terbuka untuk Nindya Yunda, boleh kita boxing di HS3 karena ada tempatnya. Kalau nggak dapat sponsor, nanti kami yang sponsorin. Saya yang sponsorin. Saya yang bayar. Yuk tuh, ini kita beli dari skincare.